Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambungkan video ke-9 ini dengan video yang kelima kemarin ya. Nah, ini merupakan slide lanjutan dari manajemen pemeliharaan ayam broiler ya atau ayam potong. Nah, ini persiapan awal pemeliharaan DOC atau broiler itu sendiri ya. Nah, kemudian persiapan sebelum DOC datang, kita harus melakukan penyemprotan kandang dengan desinfektan. Kemudian termasuk semua peralatan, termasuk indukan atau induk buatan ya atau brooder, tempat pakan dan air minum kita sterilkan semuanya. Jadi semuanya sebelum ayam itu datang atau DOC tiba, semua ini sudah kita kondisikan sebelumnya ya. Pengisian liter setebal 5 sampai 8 cm. Kemudian mempersiapkan brooder atau induk pemanas ya, tempat pakan, minum sesuai dengan jumlah ayam. Pada saat ayam masuk, suhu kandang itu sudah 95 derajat Fahrenheit atau sekitar 33 derajat Celcius. Karena kita Indonesia umumnya pakai Celcius ya, itu kalau dikonversi ke Celcius sekitar 33 derajat Celcius. Kemudian memasang tirai baik luar maupun dalam kandang dan memasang lampu penerangan. Nah, kita juga harus menyiapkan kalau perlu kita batasi ruangan, kita sekat dengan memberikan sekat khusus, kalau perlu diberikan selambu, diselambuin ya, supaya tidak membuang-buang udara panas yang tadi kita usahakan untuk mencapai suhu 33 derajat Celcius. Karena DOC itu akan nyaman pada suhu demikian. Nah, kemudian persiapan DOC masuk. Memasang tempat pakan dan minum sesuai dengan kebutuhan berapa jumlah DOC-nya. Nah, kemudian menghidupkan pemanas 12 jam sebelum DOC tiba dengan suhu yang dibutuhkan sekitar 33 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian menyediakan air minum yang ditambahkan dengan gula 5%. Jadi biasa yang ditambahkan adalah gula merah ya untuk menggantikan energi DOC selama proses perjalanan atau karena dia proses kelelahan sehingga digantikan dengan air gula tersebut sehingga menyiapkan energi yang cepat saji bagi DOC tersebut untuk menggantikan energi yang hilang. Jadi 5% ini kalau kita hitung kalau airnya sebanyak 100 liter maka gula merahnya sebanyak 5 kilo ya. Kita larutkan ke dalam air 1 liter tersebut, kita bisa mengirisnya tipis-tipis terlebih dahulu, kemudian memasaknya dengan air hangat, baru kita tambahkan ke air minum. Kemudian memeriksa DOC yang masuk, berat badan dari sampel tersebut kita bisa hitung 10%. Jadi kalau ada dalam satu box itu 100 ekor, kita harus ambil 10 ekor untuk menimbang berat badan rata-rata dari DOC tersebut. Nah, biasanya yang baik itu harus antara 38 sampai 40 gram. Rata-ratanya harus dapat ya. Bahkan sekarang ini rata-ratanya harus ketemu kalau untuk pola kemitraan itu udah di 40 graman. Kemudian kita catat kode boxnya berapa sehingga mempermudah seandainya ada permasalahan pelaporan berkaitan dengan DOC tersebut, tanggal produksinya semuanya ada di kode box tersebut. Kemudian membiarkan ayam minum 2-3 jam terlebih dahulu akan air gula yang kita berikan tadi ya. Baru mulai diberi makan sedikit demi sedikit pada fish feeder. Nah, fish feeder itu tempat makan ayam pertama kalinya biasanya bentuknya seperti talam. Setelah 2-3 jam dia minum air gula, baru kita berikan makan pada fish feedernya. Nah, perhatikan kebutuhan temperatur melalui penyebaran ayam. Jadi temperatur brooder atau induk buatan itu kita bisa memperhatikan dari sebaran ayam yang ada di lokasi feeder tersebut ya. Nah, ini adalah kandang panggung. Nah, ini brooder biasanya di tengah induk buatan itu. Kita bisa berikan selimut supaya tidak banyak panas yang hilang ke ruangan lain atau kita batasi dengan ruangan sekat tertentu ya. Ini broodernya berada di tengah, kemudian nanti induk anak ayam itu akan berada di sekelilingnya biasanya. Nah, ini adalah persiapan brooder tadi yang saya ceritakan.
kita bisa sekat dengan triplek tinggi sekitar 50 cm ya, atau 40 cm. Yang jelas ayam sudah tidak bisa melampauinya ya. Kemudian nanti kita letakkan broodernya itu di tengah kalau pakai gasolek. Tapi kalau pakai sekarang itu kan udah pakai pemanas listrik, itu bisa dialirkan saja pemanas itu pada lokasi ini. Kemudian persiapan brooder masih ya. Ini pakai gasolek, dia di tengah, kasih tempat minum di sekelilingnya. Nah, ini dia juga gambaran tempat pakan atau fish feeder tadi, dan tempat minum broodernya berada di tengah. Ini tergantung jumlahnya ya, ada yang membuat satu brooder itu 1000 ekor, ada juga yang lebih, jadi tergantung manajemen kandang masing-masing. Yang jelas dia harus bisa mengalami pemerataan dari suhu pada suatu ruangan brooder tersebut. Nah, ini temperatur brooder ya. Untuk umur 1 sampai 7 hari dia tuh biasanya suhu comfort zone-nya atau zona nyamannya di 32 derajat Celciusan. Kemudian umur 8 sampai 14 hari suhunya kita turunkan di range antara 29 derajat Celciusan. Nah, kemudian antara umur 15 sampai 21 hari itu suhu nyamannya di 26,6 derajat Celcius ya. Jadi di sini letak kandang close house itu berperan gitu untuk membuat temperatur di dalam kandang itu menjadi turun berapa yang dibutuhkan pada saat 1 sampai 7 untuk kipas yang diperlukan. Apakah hanya butuh satu saja yang hidup atau tidak butuh adanya kipas yang hidup gitu. Kemudian umur 8 sampai 14 hari dia butuh suhu 29 derajat. Mungkin butuh berapa kipas saja yang hidup. Nah, untuk umur 15 sampai 21 hari dia butuh suhu 26,6. Jadi kalau suhunya panas di dalam kandang, mungkin ini kipas yang hidup bisa mencapai 4 atau 5 exhaust fan-nya tadi. Kemudian setelah umur 22 sampai 28 hari ini dia suhu nyamannya di 23,9 derajat. Nah, ini mungkin hidup kipas semuanya yang ada itu untuk exhaust fan-nya. Supaya bisa capai suhu dalam kandang itu suhunya bisa 23,9 derajat Celcius. Untuk kelembapan juga yang biasanya 60%-an ini ya. Nah, kemudian kalau masih dipelihara terus sampai 29-35 hari sudah mulai menjadi ayam besar ya di atas 2 kilo. Nah, itu dia butuh suhu 21 derajat suhu nyamannya. Kemudian kalau 36 hari ke atas dia suhunya juga butuh 21. Tapi biasanya sudah dijual. Umur 22 harian udah melakukan pengurangan. Biasanya umur 30 hari udah dipanen habis. Kalaupun ada ketika harga belum pas di pasaran atau mau dijadikan ayam King Kong. Nah, biasanya itu dipelihara sampai umur 35 atau 40 hari maksimal. Sudah ayamnya udah di atas 3 kilo, 2 kiloan. Di atas 2,5 kilo bahkan sudah 3 kiloan. Nah, ini gambaran suhu brooder tadi ya pada anak ayam atau DOC. Jadi kalau dia merata seperti itu DOC-nya seperti gambar 1 itu yang ada tanda checklistnya. Nah, itu adalah kondisi yang nyaman atau comfort zone, zona nyaman bagi anak ayam sehingga dia merata pada semua tempat yang ada. Merata dia, ceria. Nah, kemudian bila terlalu kedinginan, artinya suhunya itu kurang mencapai 33 derajat atau 32 derajat Celcius tadi, maka dia akan mendekat ke arah brooder tengah. Nah, ini indikatornya bahwasanya suhunya kurang hangat gitu. Nah, kemudian apabila dia terlalu panas, maka dia akan menjauh dari brooder. Nah, kemudian apabila ada angin, nah itu kelihatan ayamnya juga akan menjauhi daripada sumber panas.
Jadi kita bisa lihat, harus kita belajar dari ayamnya sendiri. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga sebagian udah banyak yang bekerja di ternakan ayam ataupun sebagai pelaku usaha langsung. Kita kadang harus belajar dari ayamnya. Kita melihat respon dari ayamnya itu, kita akan belajar dari dia dan kita akan tahu sendiri nantinya. Tapi ini adalah gambaran umum ya teman-teman, dan ini juga ilmu alam sebenarnya yang kemudian diterjemahkan dalam ilmiah. Kemudian ini kalau dalam kandang yang dilapisi bagian atasnya dengan terpal atau plastik sebagai selambunya ya. Nah, masa brooding sangat penting sebab proses perbanyakan sel hiperplasia. Jadi di sini adalah pertumbuhan untuk memperbanyak sel. Makanya protein yang dibutuhkan pada fase DOC ini, starter ini juga tinggi, bisa mencapai 23%. Karena butuh untuk perbanyakan sel atau hiperplasia. Proses pertumbuhan begitu cepat. Proses perkembangan sistem pernapasan, sistem pencernaan, hormonal, pertumbuhan tulang, sistem kekebalan. Nah, keberhasilan berat badan pada minggu pertama mencerminkan berat badan pada akhir pemeliharaan. Jadi dari kalau broodernya ini pada fase starter di brooder ini aman, nah ini bisa jadikan suatu gambaran untuk hasil akhirnya nanti. Bukan berarti valid ya, tapi setidak-tidaknya ini bisa digambaran. Kenapa? Karena disinilah tadi fase pertumbuhan cepat. Jadi nanti selanjutnya kan lebih cenderung bisa mengisi sel aja. Kalau ini pembelahan sel ya, perbanyakan sel, membelah selnya. Jadi ini fase yang benar-benar urgensitasnya tinggi pada saat starter di masa brooding ini. Nah, kemudian berat badan pada minggu pertama sama dengan 4 kali bobot badan pada waktu DOC. Nah, jadi kalau DOC-nya itu misalnya 40 gram, maka pada minggu pertama ini, akhir minggu harus bisa mencapai 4 kalinya, berarti harus bisa mencapai 160 gram. Nah, ini oleh pola pertumbuhan daripada broiler modern ya. DOC umur 2 minggu, hiperplasia, hipertrofi. Di atas 2 minggu sampai 4 minggu hiperplasia, hipertrofi. Di atas 4 minggu hiperplasia, hipertrofi sama. Jadi sistemnya itu beda dengan yang sistem bukan modern yang minggu lalu saya sampaikan gitu. Jadi kalau modern itu tetap sama, dia satu membelah menjadi 4 karena masing-masing membelah ya. Yang satu membelah menjadi 2, yang satu membelah menjadi 2, sehingga 2 menjadi 4, 4 akan berlipat ganda menjadi 16. Terus dia membelah. Masing-masing sel membelah harusnya 8, tapi dia menjadi 8 kemudian menjadi 16 gitu. 4 menjadi 8, 2 menjadi 4, 2 kali pembelahan. Kemudian 4 menjadi 8 dan 8 menjadi 16. Terus pembelahan cepat ini terus berlangsung untuk membelah satu sel menjadi 2 sel. Kalau 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel dan seterusnya. Jadi kalau pola pertumbuhan broiler yang modern sekarang ini seperti ini ya, terus mengalami hiperplasia dan hipertrofi. Tujuan brooding, menyediakan lingkungan yang nyaman, temperatur yang sesuai, sirkulasi udara lancar, dan kelembapan relatif. Kelembapan yang nyaman bagi ternak juga. Selain suhu, kelembapan juga perlu dipertimbangkan ya. Nah, kesalahan saat brooding, pertumbuhan terganggu karena suhu yang tidak nyaman tadi, ternak kedinginan sehingga mengakibatkan tumbuh-tumbuhan mortalitas tinggi, atau ternak kepanasan sehingga tidak bernafsu untuk makan, hanya memperbanyak minum, akibatnya pertumbuhan juga terganggu, nggak capai. FCR buruk, FCR-nya buruk, feed konversi rasionya,
perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan berat badan yang diperoleh gitu. Jadi kalau buruk ini berarti FCR-nya tinggi ya angkanya. Kemudian meningkatnya serangan penyakit dan angka kematian tinggi. Ini bisa jadi karena suhu yang uncontrolling tadi, tidak kita kontrol dengan baik, ataupun karena kelembapan atal yang tinggi, kurang perhatian dari kita, ataupun karena kesalahan manajemen yang lain ya. Kita tidak melakukan proses pemberian vitamin pada saat DOC datang, ataupun air gula, ataupun vaksinasi yang tepat. Nah, beresiko mengakibatkan serangan penyakit pada hari-hari berikutnya. Nah, penyebab utama kematian di minggu pertama biasanya adalah dehidrasi. Pada saat pengiriman, transportasi tidak standar dan terlalu lama DOC disebar ke area brooding. Banyak tertahan di atas mobil, macet, kelamaan, dehidrasi, DOC mati. Ketika sampai di kandang sudah lelah dia, sudah lemes, sudah nggak aktif lagi. Akibatkan nanti juga kegagalan. Temperatur brooding terlalu tinggi atau terlalu rendah, tadi suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita harus mengikuti standarisasi. Indikatornya adalah ternaknya itu sendiri. Apabila dia menyebar merata, itu diindikasikan bahwasanya ternaknya itu nyaman. Tapi ketika dia bertumpuk pada satu tempat tertentu, nah ini berarti dia kedinginan. Nah, apabila dia menjauhi dari sumber panas, tidak mau makan, hanya memperbanyak minum, berarti ini suhunya terlalu tinggi. Kita ikuti standarisasi suhu yang sudah berdasarkan riset. Suhu nyamannya tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian air minum terlambat dan tempat minum kurang. Nah, sehingga ayam mengalami kesulitan dalam mendapatkan air minum pada 24 jam pertama. Ya, jangan sampai tempat minumnya itu kurang. Ayam mau minum tak bisa. Nah, ini pertumbuhan ayam tidak rata. Ini juga indikasinya, bahwasanya tempat pakan atau tempat minum kurang ataupun kontrol suhu dan temperaturnya yang tidak baik. Nah, itu jomplang, ada yang besar kali. Mungkin ini yang cukup makan dan cukup dapatkan minum. Maka nanti yang kecil akan kalah terus ini. Pemberian pakan dibedakan menjadi dua fase, yaitu starter umur 0 sampai 4 minggu dan finisher 4 sampai 6 minggu sampai dijual. Tapi sekarang sudah tidak seperti ini lagi ya. Biasanya fase starter itu hanya sampai 2 minggu saja. Selanjutnya 2 minggu terakhir dianggap sebagai fase finisher. Karena umur 28 hari, 30 hari sudah dijual. Kualitas dan kuantitas ransum fase starter. Kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein ya. Untuk starter antara 22 sampai 24% dengan lemak 2,5%, serat kasar kurang dari 5% ini ya. Kemudian kalsium itu 1%, fosfor 0,7 sampai 0,9, metabolisme energi 2.800 sampai 3.500 kilokalori. Jadi kualitas pakan dibagikan menjadi 4 golongan, yaitu minggu pertama umur 1 sampai 7 hari. Biasanya rata-rata 17 gram per hari per ekor. Di minggu kedua umur 8 sampai 14 hari itu biasanya 43 gram per hari per ekor rata-ratanya. Di minggu ketiga umur 15 sampai 21 hari rata-ratanya biasanya 66 gram per ekor per hari. Dan di minggu keempat umur 22 sampai 29 hari ya rata-ratanya ada 91 gram per ekor per hari. Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan tiap ekor sampai pada 4 minggu sebesar 1520 gram. Nah, ini bisa jadi lebih ya, teman-teman. Nah, jadi selama dia masih mau makan, kasih terus. Kalau bisa ad libitum. Jangan sempat kosong tempat pakan tersebut. Jadi indikatornya kalau sampai kosong dia biasanya kekurangan makan jadinya. Ini malam pun kalau bisa jangan ada dia yang tidur terlalu lelap sehingga melupakan makan. Ya, harus kita bangunkan, kadang harus dia makan. Inilah pemeliharaan broiler yang kita sebut sebagai mesin pedaging.
Nah, kualitas dan kuantitas pakan fase finisher adalah sebagai berikut. Nah, di fase finisher, kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein di 18 sampai 21%. Jadi protein diturunkan ya di fase finishernya. Lemak 2,5%, serat kasar 4,5%, kalsium 1%, fosfor masih sama dengan fase starter ya, 0,7 sampai 0,9, dan energi metabolismenya lebih rendah ya, secara 20.900 sampai 3.400 kilokalori. Kualitas pakan terbagi digolongkan menjadi 4 golongan umur, yaitu minggu kelima 30 sampai 36 hari, 111 gram hari per ekor. Minggu ke-6 umur 37 sampai 43 hari, rata-rata di 129 gram per ekor per harinya. Minggu ke-7 umur 44 sampai 50 hari kalau masih dipelihara ya. Biasanya sudah tidak ini, 146 gram per ekor per hari, dan minggu ke-8 umur 51 sampai 57 hari rata-rata di 161 gram per ekor per hari. Jadi total jumlah pakan per ekor pada umur 30 sampai 57 hari adalah 3 kilo 3.829 gram ya, atau 3,8 kiloan. Faktor yang mempengaruhi terhadap konsumsi pakan adalah kualitas DOC. Jadi kalau DOC-nya grade-nya yang bagus, biasanya maka kualitas pakan yang bagus akan sangat mendukung untuk bisa survive terhadap pertumbuhan ya. Kualitas DOC-nya bagus, DOC-nya pilihan, maka konsumsi pakannya akan tinggi, apalagi ayamnya banyak yang jantan, beratnya di atas 40 graman. Kemudian suhu brooding, tadi udah kita singgung ya, suhu brooding harus sesuai, atau suhu brooder tadi harus sesuai dengan yang diinginkan dari suhu nyaman di OC itu sendiri. Nah, kepadatan kandang kita sesuaikan, biasanya umur 1 hari sampai 1 minggu pertama kepadatannya itu 1 meter persegi, mungkin butuh sekitar 70 atau 60 ekor. Kita sesuaikan lahan yang kita siapkan untuk brooder itu berapa, sampai nanti lepas brooder gitu. Harus siap kandang itu, kalau bisa dilebari secara bertahap lebih baik ya. Karena nanti kalau dia terlalu padat sekali atau terlalu jarang sekali, itu juga akan membuatnya menjadi boros. Ada standarisasi nanti untuk umur 1 sampai 2 hari, 2 sampai 3 hari, butuh luasan kandang berapa, dia akan berangsur-angsur bertahap-tahap dibesarkan dari brooder kita tadi. Tata laksana pemberian pakan ini juga kita harus memberikan pakan ad libitum dan sesuai dengan kebutuhan pada fase ayam pertumbuhan tersebut. Air minum juga. Jadi ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Tata laksana pemberian pakan. Jangan pemberian pakan dijatah ya. Kalau dijatah, maka nanti produktivitasnya juga akan terganggu karena dia makannya kan sesuka hati dia. Tiba-tiba ketika dia makan tidak ada pula makanan di tempat pakan. Nah, ini kebutuhan tempat pakan dan minum di 750 ekor ya. Saya pikirin teman-teman gampang juga nyarinya, di internet juga banyak ya. Frekuensi pemberian pakan, nah, tapi yang jelas sebaiknya adalah ad libitum. Karena di close house sekarang ini sudah ada automatically-nya, kalau tempat pakan kosong dia akan mengisi secara otomatis. Nah, tempat pakan minggu pertama pada hari ketiga sudah dikenal oleh FeedTube ya, sudah mulai digantungkan. Jadi supaya ayam itu kenal, kita mulai nanti adaptasi setelah hari ketiga, maka tempat pakan yang digantung itu sudah mulai, nanti dia akan mulai tahu gitu. Yang kedua, atur feeder. Umur 14 hari semua feeder sudah digantung, setting punggung ayam. Settingnya di punggung ayamnya, sesuaikan tingginya supaya ayam bisa menjangkaunya. Jumlah feeder harus cukup dengan jumlah ayam. 2/3 ayam bisa makan serentak. Nah, 2-3 ayam bisa makan serentak. Tempat pakan jangan sampai kosong. Jika sudah finisher, lampu dimatikan.
Tapi tidak perlu, kandang close house itu harus hidup terus lampu. Jangan ada ransum sisa, berjamur atau apak, maka konsumsi akan turun. Jadi karena sekarang udah ada teknologi feedernya yang bagus itu, yang automatically, biasanya tidak ada tempat makan yang kosong. Kecuali ada bermasalah alat sensornya ya, sehingga tidak ngalir pakan ke sana karena dinamonya mati untuk mengalirkan pakan ke setiap feedernya, tempat pakan itu. Dan tempat pakan juga ada pembatasnya antara satu ruangan dengan ruangan sampingnya, sehingga menghindari pakan jatuh. Kalaupun pakan jatuh, karena kandang ini biasanya untuk close itu alasnya adalah liter, dia akan mengkonsumsi lagi. Ceker-ceker, dia akan makan lagi. Ini pikir terus ya, ini mudah sekali ya. Konsumsi ransum menurut umur pemeliharaan, ini sebagai bahan informasi. Saya agak percepat karena banyak slide ini ya. Ini teman-teman bisa lihat juga di internet. Nah, penanganan air minum, tes bakteriologi secara berkala. Nah, harus, karena air minum ini sumber penyakit juga kalau kita tidak kontrol dengan baik. Kemudian berikan desinfektan kaporit 3-5 ppm ya, jangan terlalu besar. Antiseptik 3 ml per 2 liter air minum. Tempat air minum harus selalu bersih, minimal pagi sore harus dibersihkan, dicek gitu. Kalau sekarang sudah pakai sistem total itu ya, maka tidak perlu kita pembersihan tempat minum, hanya kita perlu kontrol dari baknya, tempat tandon airnya. Tempat minum juga tidak boleh kosong, jumlah air minum 1,7 sampai 1,8 kali jumlah makan pada saat itu. Jadi konsumsi air minum itu sebetulnya paling besar dibandingkan pakan, tapi karena minuman itu murah, jadi tidak jadi masalah ya. Ini konsumsi air minum untuk 100 ekor per hari pada suhu 21 derajat Celcius ya. Jadi konsumsi air minumnya juga tergantung kepada suhu lingkungan. Tapi kita usahakan dia selalu mengalami comfort zone dalam kandang close house itu ya. Beda dengan kandang yang tidak terkontrol atau open house. Kalau kandang close house kita usahakan kondisi temperatur, suhu dan juga kelembapan itu harus sesuai dengan standarisasi. Maka jumlah air minum itu lebih terkontrol juga. Tapi kalau dia suhu yang tidak terkontrol tadi pada kandang open house, ini ketika panas konsumsi air minum akan tinggi, ketika suhunya dingin maka konsumsi air minum akan rendah. Ini. Nah, ini untuk level maksimal mineral bakteri pada air minum yang dapat ditoleransi ya. Total klorida. Ini juga sebagai bahan informasi untuk teman-teman. Kalau butuh bisa di capture ya dari video saya. Nah, kemudian kebutuhan tempat minum untuk 500 ekor. Ini juga sebagai bahan informasi. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk video lanjutan dari video kelima kemarin. Saya masukkan video ini ke video ke-9. Nanti ada terakhir video ke-13 mengenai penanganan ayam fase finisher pasca panen dan program vaksinasinya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video sambungannya di video ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.